Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Permatasari dengan NIM 105181155 dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Komputer Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan saya terhadap sistem operasi desktop maupun mobile. Untuk semuanya, selamat menyaksikan. Sistem operasi mobile. Sistem operasi mobile bukanlah salah satu teknologi yang baru lagi. 20 tahun yang lalu, teknologi ini sudah mulai dikembangkan dengan kemampuan awal yang sangat minim, seperti hanya bisa telepon dan SMS. Lain halnya di era sekarang, di mana bisa membuat perangkat mobile yang kita pakai setiap harinya terkoneksi dengan internet, merekam video, menampilkan maps, dan fitur-fitur lainnya. Sistem operasi harus dirancang fleksibel untuk para penggunanya, sehingga para software developer lebih mudah menciptakan aplikasi-aplikasi baru yang canggih. Dan kita tahu, perusahaan pembuat mobile operating system atau OS telah berlomba untuk memasarkan produk-produk mereka dengan menciptakan fungsi-fungsi dan teknologi yang kian hari kian memanjakan pengguna dari segi entertainment maupun fungsionalitas pengguna. Berikut macam-macam sistem operasi pada mobile. Yang pertama, Apple atau iOS. iOS adalah sistem operasi mobile Apple yang mana interface pengguna iOS didasarkan pada konsep manipulasi langsung, menggunakan gerakan multitouch. Elemen kendali interface iOS ini terdiri dari slider, switch, dan tombol. Nah, perlu kita tahu, dalam iOS ada 4 lapisan abstraksi. Yang pertama core, yang kedua core service layer, yang ketiga media layer, dan yang keempat Cocoa Touch layer. Sistem operasi ini hanya bisa digunakan oleh perangkat-perangkat mobile buatan Apple seperti iPhone, iWatch, iPod, Apple TV, dan lain-lain. Yang kedua, Android. Android bisa kita bilang sebagai rajanya mobile OS di zaman sekarang yang mana sistem operasi untuk telepon selulernya berbasis Linux. Android memiliki berbagai macam versi yang dimulai dari tahun 2007. Uniknya, mereka menamakan versi-versinya menggunakan nama makanan loh, seperti Cupcake, Nugget, Pi, Oreo, dan yang terbaru adalah Android Q. Android saat ini bisa digunakan untuk berbagai macam perangkat mobile seperti smartphone, smartwatch, dan smart TV. Yang ketiga, Windows Phone. Windows Phone adalah sistem operasi mobile yang diciptakan oleh perusahaan Microsoft. Windows Phone didesain sedemikian rupa agar mirip dengan versi Windows Desktop. Kebanyakan perangkat Windows Mobile dilengkapi dengan stylus pen, yang mana digunakan untuk memasukkan perintah-perintah dengan cara mentapnya di layar. Meskipun saat ini masih ada yang menggunakan OS Windows Phone, namun perusahaan Microsoft akan menghentikan seluruh update-nya. Keputusan tersebut diambil karena kurangnya minat terhadap perangkat mobile dengan OS Windows Phone. Yang keempat, BlackBerry OS. Mobile OS ini diciptakan oleh perusahaan RIM, yaitu Research in Motion, yang berasal dari Kanada. Smartphone BlackBerry yang menggunakan OS ini sempat booming loh sebelum adanya Android dan iOS. Pada tahun 2008, BlackBerry mencapai puncak kejayaannya di Indonesia. Hal ini dipicu karena ada satu aplikasi yang populer dan sangat menarik untuk dipakai, yaitu BBM, BlackBerry Messenger. Tapi sayangnya pada saat itu, mobile OS yang satu ini belum menyediakan konversi call seperti iOS dan Android. Dan sayangnya BlackBerry ini sudah ditutup penjualannya di tahun 2009. Yang kelima, Fuchsia OS. Google sebagai perusahaan induk dari OS Android saat ini ternyata sedang mengembangkan OS untuk masa depan yang bisa jadi ini adalah penerus dari OS Android. Fuchsia merupakan OS yang mampu berjalan di perang mobile seperti smartphone, tablet, dan laptop. Menurut Bloomberg, Fuchsia dibuat oleh Google untuk menyatukan seluruh perangkat-perangkat besutannya di bawah satu OS saja. Artinya, smartphone, laptop, speaker yang merupakan produk Google akan menggunakan OS Fuchsia. Menurut rumor, OS ini baru akan diluncurkan untuk perangkat mobile pada tahun 2024. Beberapa sistem operasi yang sudah tidak dilanjutkan sebagai berikut. Memo dari Nokia, Windows Mobile dari Microsoft, Palm OS atau Garnet OS dari Access.co, Web OS dari HP, Ubuntu Mobile dari Canonical, Danger OS dari Danger, Nucleus dari Mentor Graphics. Selanjutnya, kita akan membahas sistem operasi desktop. Yang pertama, sistem operasi DOS. DOS bisa dibilang merupakan nenek moyang dari sistem operasi yang dimiliki oleh Microsoft saat ini. DOS yang juga merupakan singkatan dari Disk Operating System adalah awal mula metode sistem operasi komputer yang digunakan oleh IBM. Layaknya perangkat komputer versi terdahulu, tampilan dari DOS masih hitam putih loh.
hanya tulisan dan tidak ada gambar yang ditayangkan, karena masih jadul dan belum ada antarmuka. Proses memasukkan instruksinya pun menggunakan tulisan yang kini kita kenal dengan istilah command prompt. Kelebihan sistem operasi DOS yang pertama, ringan sehingga tidak menghabiskan banyak memori, yang kedua, ukurannya kecil, dan yang ketiga, memiliki kompatibilitas yang tinggi. Sedangkan kekurangan sistem operasi DOS ialah belum ada antarmuka dan instruksinya hanya berupa tulisan tidak ada grafis. Yang kedua ialah sistem operasi Windows. Sistem operasi Windows merupakan sistem operasi desktop yang dikembangkan oleh perusahaan Microsoft dengan pendirinya Bill Gates. Versi pertama sistem operasi ini adalah Windows 101 yang dirilis pada tahun 1985. Windows merupakan jenis OS terbesar di dunia yang saat ini banyak diadopsi untuk membantu mengakomodir kebutuhan sehari-hari, mulai dari komputer instansi, akademis, hingga kebutuhan pribadi. Sekarang ini Windows menjadi OS terbaik mengalahkan Linux dan operating system lainnya. Usai berhentinya proses pengembangan sistem operasi DOS, Windows menjadi favorit penggunaan karena tampilannya sudah terpasang di hampir seluruh komputer IBM dan komputer lainnya. Kelebihan dari OS Windows adalah yang pertama, tampilan antarmuka user-friendly, yang kedua, lebih mudah dalam proses instalasi, dan yang ketiga, aplikasi OS Windows melimpah. Kekurangannya ialah tidak open source, berbayar dan lumayan mahal, mudah diretas karena sistem keamanannya masih lemah, dan yang terakhir, rentan terkena serangan virus. Yang ketiga, sistem operasi Linux. Linux diperkenalkan pertama kali oleh Linus Torvalds pada tahun 1991 silam. Sistem operasi yang satu ini memiliki sifat open source, di mana pengguna dapat memodifikasi dan mendistribusikan kembali secara bebas tanpa perlu lisensi. Berkat fleksibilitas ini, rata-rata pengguna Linux kerap kali memasang dan melakukan konfigurasi sendiri untuk membangun sistemnya. Pengguna OS Linux mayoritas juga paham akan teknologi, sehingga perkembangan Linux sangat besar dibandingkan OS Windows atau Mac OS, yang kebanyakan merupakan pengguna sehari-hari. Di ranah web hosting, sistem operasi Linux biasanya juga dimanfaatkan sebagai OS untuk komputer server. Kalian bahkan bisa memilih versi OS Linux jika menggunakan layanan VPS murah yang saat ini sudah banyak dijual di Indonesia. Kelebihan dari OS Linux yang pertama open source, yang kedua gratis, tidak ada biaya lisensi, dan yang terakhir perkembangannya sangat kencang karena dikembangkan banyak orang. Kekurangannya, yang pertama, tidak dianjurkan bagi pengguna awam, yang kedua, aplikasi Linux terbatas, dan yang ketiga, cara install Linux terbilang susah. Dan yang terakhir, yang paling banyak digunakan juga ialah sistem operasi Mac atau Mac OS. Singkatan dari Macintosh Operating System adalah sistem operasi eksklusif yang hanya terdapat di komputer Apple saja. Mac OS yang diluncurkan pada tahun 1984 pertama kali digunakan untuk komputer bernama Lisa. Lisa tak lain adalah komputer hasil racikan Steve Jobs setelah ia menempuh perjalanan spiritual ke India. Di atas kertas, pengguna sistem operasi yang satu ini memang tergolong relatif lebih sedikit dibandingkan pengguna Windows. Pasalnya, produk Apple dari dulu sampai sekarang tergolong sebagai perangkat mahal. Kelebihan dari sistem operasi Mac yang pertama, lebih stabil, yang kedua, tampilan antarmuka cocok untuk kebutuhan multimedia, yang ketiga, memiliki keamanan tinggi dan tidak mudah diretas, dan yang keempat, aman dari virus. Kekurangan dari Mac ini ialah harganya relatif mahal, yang kedua kurang optimal untuk gaming, dan yang terakhir tidak open source. Itulah macam-macam sistem operasi mobile dan desktop yang perlu diketahui. Dari penjelasan tersebut, sedikit banyak bisa disimpulkan bahwa terdapat beragam opsi sistem operasi yang bisa dijadikan sebagai pilihan untuk mengakomodir berbagai kebutuhan sehari-hari. Bagi pengguna yang masih awam soal teknologi, sistem operasi Windows menjadi rekomendasi terbaik yang bisa Anda coba. Sementara untuk para penghobi komputer, Linux sepertinya sudah tidak bisa ditawar lagi karena memiliki fleksibilitas tinggi dari segi konfigurasi. Terlepas dari itu, satu lain sistem operasi yang patut dipertimbangkan adalah Mac OS. Sebuah sistem operasi eksklusif buatan Apple ini mendukung tampilan yang lebih clean dan simple sehingga cocok digunakan oleh berbagai kelompok usia. Nah, itulah pandangan saya terhadap sistem operasi desktop maupun mobile. Semoga informasi ini dapat tersampaikan dengan jelas dan baik. Semoga teman-teman sekalian memahaminya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa. I'm calling, maybe I'm selfish.